Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Nurul Istiqomah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut beberapa ahli, lingkungan pendidikan, alat dan jenis-jenis alat pendidikan, tujuan pendidikan, metode pendidikan, isi pendidikan, pendidik dan peserta didik, contoh pendidikan yang meliputi pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Latin, yaitu educare, yang berarti untuk memimpin atau memandu keluar, atau terkemuka, atau membawa manusia menjadi mengemuka, atau proses menjadi terkemuka, atau sebagai kegiatan terkemuka. Materi yang kedua yaitu pengertian pendidikan menurut beberapa ahli. Ahli di sini yang saya jelaskan yaitu Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, atau kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek dan tubuh anak. Dalam taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu, supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya. Materi yang ketiga, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan menurut Slamet, yang merupakan bagian dari lingkungan pendidikan yang berpengaruh terhadap proses belajar dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sekolah, dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Materi yang keempat, alat pendidikan. Alat pendidikan itu berupa usaha dan perbuatan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan, guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Namun secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jenis-jenis alat pendidikan. Mengenai alat-alat pendidikan, kita dapat membedakan alat-alat pendidikan kedua golongan, yaitu 1. Alat pendidikan preventif. Alat pendidikan preventif ialah alat pendidikan yang bersifat pencegahan. Tujuan alat pendidikan preventif itu diadakan jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pendidikan bisa dihindarkan. Yang kedua atau yang terakhir, alat pendidikan represif. Alat pendidikan represif disebut juga alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif. Alat pendidikan represif bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan tertib. Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi sesuatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan, atau sesuatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan. Materi yang kelima yaitu tujuan pendidikan. Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang merupakan tujuan utama nasional, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia, agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Materi yang keenam yaitu metode pendidikan. Menurut Edward, mendefinisikan metode dalam bidang pendidikan yaitu sebagai rentetan kegiatan terarah bagi guru yang menyebabkan timbulnya proses belajar pada murid-murid, atau ia adalah proses yang melaksanakan hingga sempurna dan menghasilkan proses belajar, atau ia adalah jalan yang dengannya pengajar itu menjadi berkesan. Materi yang ketujuh yaitu isi pendidikan. Isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan. Isi pendidikan berupa 1. Nilai, 2.
pengetahuan. 3. Keterampilan. Nilai adalah nilai-nilai kemanusiaan berupa pengalaman dan penghayatan manusia mengenai hal-hal berharga bagi hidup manusia. Nilai dikembangkan lewat refleksi dan ekspresi bebas tapi bermartabat. Pengetahuan meliputi segala aspek kehidupan manusia, termasuk nilai dan keterampilan. Pengetahuan berasal dari pengalaman indera dan pengalaman rasio atau budi. Keterampilan diperoleh melalui latihan. Keterampilan meliputi keterampilan fisik, keterampilan berbicara, dan keterampilan berpikir. Materi yang ke-8 yaitu pendidik. Menurut Uyoh Sadullah menjelaskan bahwa pendidik adalah orang yang membimbing anak menuju tahap kedewasaan. Dan untuk mencapai keberhasilan pendidikan, maka pendidik memiliki peran yang menentukan. Sebab bisa dikatakan pendidik merupakan kunci utama terhadap kesuksesan pendidikan. Mewujudkan pembelajaran yang unggul, maka dibutuhkan guru yang memiliki: pertama, profesionalitas, yaitu sikap mental merasa bangga dan komitmen terhadap pekerjaannya. Kedua, profesionalisme, yaitu sikap mental untuk komitmen terhadap mutu kinerja sesuai dengan standar yang diharapkan, baik dari sisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Materi yang ke-9, peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan. Tanpanya proses pendidikan tidak akan terlaksana. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Paradigma tersebut menjelaskan bahwasannya manusia atau anak didik merupakan subjek dan objek pendidikan yang memerlukan bimbingan orang lain atau pendidik untuk membantu mengarahkannya mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta membimbingnya menuju kedewasaan. Peserta didik sebagai objek dalam penanaman nilai moral, sosial, intelektual, keterampilan, dan spiritual. Materi yang ke-10 atau yang terakhir, ada contoh pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Mengenyam pendidikan pada institusi pendidikan formal yang diakui oleh lembaga pendidikan negara adalah sesuatu yang wajib dilakukan di Indonesia, minimal 9 tahun lamanya hingga lulus SMP. Yang kedua, pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.